Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Harun dari SMA Negeri 54 Jakarta, sebagai pembicara pertama dari tim oposisi. Di sini saya akan menyampaikan beberapa sanggahan sebelum masuk ke proposal argumentasi yang akan saya berikan kepada Dewan Juri yang terhormat. Jumlah sanggahan saya yaitu ada dua. Sanggahan yang pertama adalah jika model tes kelayakan diberlakukan di Indonesia, hal ini tidak bisa diterapkan karena ketidakpastian SDM untuk mengimplementasikan program baru di Indonesia, dikarenakan tim pemerintah tidak memberikan alokasi budget yang akan dibutuhkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kegiatan ini, sehingga kegiatan ini bisa berjalan di seluruh negara Republik Indonesia, sehingga semua merata baik di kalangan menengah ke atas maupun menengah ke bawah di seluruh penjuru wilayah negara Indonesia. Yang kedua adalah jumlah praktisi anak dan psikolog tidak merata dan hanya kebanyakan berada di sekitaran Pulau Jawa. Hal ini tidak ada keadilan bagi wilayah yang ada di luar Jakarta, Pulau Jawa, ya seperti Pulau Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, dan bagian timur seperti Papua. Hal ini tidak bisa diberikan kepada wilayah-wilayah tersebut dikarenakan psikolog anak itu sebagian hanya di Pulau Jawa. Jika pemerintah memaksa hal ini, maka wilayah-wilayah tersebut atau para orang tua di wilayah-wilayah tersebut akan menganggap bahwa hal ini bahkan bisa tidak bisa dapat banyak SDM di masyarakat Indonesia yang sesuai dengan apa yang pemerintah ingin mereka dapatkan. Sanggahan yang kedua adalah tim pemerintah tidak memberikan regulasi lanjutan kepada orang tua yang sudah lulus tes kelayakan sebelum memiliki anak. Ketika mereka lulus dari tes, pemerintah tidak memberikan regulasi pengawasan lebih lanjut kepada orang tua tersebut. Apakah orang tua tersebut akan memberikan apa yang mereka dapatkan ketika melakukan tes kelayakan kepada anak mereka, atau hanya sebagai tes untuk memiliki anak saja. Baik, cukup sekian sanggahan yang saya akan berikan kepada tim oposisi. Selanjutnya saya akan masuk ke proposal argumentasi yang ingin saya sampaikan kepada Dewan Juri. Di sini saya akan menyampaikan definisi dari mosi kali ini, yaitu mosi Dewan ini akan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Dikarenakan tim pemerintah tidak memberikan definisi, maka saya sebagai tim oposisi akan memberikan definisinya. Definisi dari mosi kali ini adalah: sebelum memiliki anak, calon orang tua diwajibkan oleh pemerintah mengikuti tes kelayakan memiliki anak berdasarkan pola asuh yang ditetapkan oleh pemerintah. Masalah yang akan dapat ditimbulkan ketika regulasi ini terjadi adalah tidak adanya privasi dalam hak asasi manusia dan hak otonomi individu kepada orang tua, dikarenakan pemerintah terlalu memasukkan hal ini karena agar bisa melanjutkan SDM yang baik. Tetapi hal ini bisa menjadi masalah yang akan dapat ditimbulkan karena tidak adanya privasi dalam kehidupan berkeluarga itu. Baik, saya akan masuk ke goals yang akan saya sampaikan pada kali ini adalah sebagai tim oposisi, kami ingin mencapai kondisi di mana orang tua bisa mendapatkan hak privasi mereka agar mereka dapat menjadi keluarga yang baik dan pemerintah tidak terlalu mencampuri urusan mereka. Argumen yang Dewan Juri yang terhormat, kita masuk ke argumen yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah tidak adanya penegasan lebih lanjut tentang pengawasan orang tua setelah lulus tes. Hal ini berkaitan dengan sanggahan yang saya sampaikan tadi ya, Dewan Juri yang terhormat, bahwa jika pemerintah tidak memberikan regulasi lanjutan apa yang harus mereka lakukan setelah para orang tua ini ingin memiliki anak, sehingga
ketetapan atau metode dengan atau yang tes yang mereka dapatkan oleh pemerintah itu dijalankan dengan baik di dalam kehidupan berkeluarga itu sendiri. Baik, masuk ke argumen yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah pemerintah tidak seharusnya memiliki keterlebihan atas hak individual, apalagi ini telah masuk ke ranah privat masing-masing orang tua. Karena kita masuk kepada goals yang ingin saya dapatkan adalah bahwa orang tua, keluarga tersebut harus memiliki privasi atas kehidupan mereka dan tidak boleh terlalu lebih banyak diatur oleh pemerintah, karena hal ini bisa menyebabkan privasi-privasi yang mereka dapatkan atau hak privasi yang harus mereka dapatkan itu tidak ada lagi. Diakibatkan karena pemerintah terlalu mencampuri urusan pribadi mereka masing-masing. Argumen yang ketiga adalah referensi yang sama, metode yang sama yang ingin diberlakukan oleh tim pemerintah itu tidak bisa diberlakukan kepada orang yang berbeda. Kenapa? Setiap pulau atau setiap wilayah di luar di masing-masing pulau wilayah memiliki sifat ataupun karakteristik mereka yang berbeda-beda. Di pulau seperti yang kita tahu bahwa misalnya jika Pulau Jawa itu terkesan hanya seperti orang yang lembut ataupun yang tidak mudah marah, berbeda dengan halnya yang orang yang tinggal di timur. Mereka lebih terbiasa dengan suara keras ataupun yang dengan tegas dalam mendidik anak mereka masing-masing. Hal ini tidak bisa diterapkan karena tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan ataupun apa yang dengan metode yang sama ataupun dengan referensi yang sama yang ingin diberikan oleh pemerintah terhadap seluruh wilayah Indonesia yang kita tahu memiliki karakteristik yang masing-masing dan memiliki sifat mereka masing-masing. Dengan regulasi ini saya bisa memberikan kesimpulan bahwa jika regulasi ini diberlakukan, maka pemerintah hanya akan memberikan ingin mengatur para keluarga dan tidak memberikan hak kepada keluarga tersebut. Sekian, terima kasih.